is the moment. This is the hours that He will make us great. Haleluya. Shalom semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Biarpun dalam suasana pandemik pada ketika ini, namun rahmat dan kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dan kebaikannya sentiasa baru, berkatnya sentiasa melimpah, dan kepada semua yang membuka hati kepadanya. Amin. Dan pagi hari ini kita akan beribadah secara online, masih secara online dalam suasana pandemik. Namun kebaikan Tuhan tidak pernah berubah, sentiasa baru. Amin. Dan sebelum kita memulakan ibadah kita pagi hari ini, mari kita buka dalam doa. Kita berdoa agar rahmat Tuhan yang berkarya pada pagi hari ini. Dan di mana juga kita berada, kita bukakan hati kita, kita rendahkan hati kita, agar kita persiapkan hati kita untuk menerima kebaikannya Tuhan di hidup kita, di keluarga kita, di komuniti kita, di gereja kita, dan kepada negara kita. Amin. Dan mari kita persiapkan sekeliling kita, hati kita yang pertama-tamanya untuk dikerjakan oleh Tuhan agar segalanya menjadi sukacita lewat firman dan segalanya. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami ucap syukur Tuhan atas rahmat dan kebaikan-Mu, dan kami mengundang penyertaan-Mu, pimpinan Roh Kudus-Mu ketika kami melewati ibadah kami daripada pujian penyembahan sampai ke firman dan sampai akhirnya. Tuhan, biar Tuhan dalam segala waktu-waktu ini, di waktu-waktu ini Tuhan, kami siap untuk menerima apapun segalanya Tuhan dengan hati terbuka, agar kami dipulihkan, dibentukkan menjadi satu pribadi yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu-waktu yang kami telah lalui dan segala yang telah kami lalui. Kami bisa melaluinya dengan penuh sukacita, dengan kesabaran, karena rahmat-Mu yang memenangkan kami pada surga. Dan kami mau segalanya terus terjadi di bawah penguasaan-Mu dalam anugerah-Mu Bapa surga. Hadirlah Roh Kudus, berkaryalah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. This is the day, this is the moment, this is the hours. We open our hearts, Lord Jesus. Kami bukakan hati kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu dalam apapun caranya Tuhan, untuk kami menjadi pribadi yang memuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dan mari kita puji dan sembah Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita pagi hari ini. Dan kita naikkan segalanya hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita, Allah yang hidup. Salam beribadah. Amin. Haleluya.
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Kami sembahkan, kami sembahkan. Terima kasih tim pujian dan penyembahan. Sekarang mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang memimpin, yang menjaga, memelihara, melindungi kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Dan Tuhan terima kasih juga Tuhan karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami bertemu lagi di dalam ibadah online kami pada hari ini ya Bapa. Meskipun Tuhan kami tidak dapat bersua muka ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyatukan hati setiap kami ya Tuhan, yang mengikuti kebaktian pada pagi ini ya Bapa. Dan Tuhan Yesus,
Yesus, pada pagi ini Tuhan saya mau berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan, di mana saja mereka berada ya Tuhan. Saya berdoa Engkau Allah Immanuel Tuhan yang sentiasa menyertai, menjaga, memelihara mereka ya Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan ya Tuhan. Yang kekurangan Tuhan Engkau yang mencukupkan ya Tuhan. Oh, yang berbeban berat Tuhan Engkau yang memberikan kelegaan ya Tuhan. Yang ada masalah Tuhan Engkau yang memberikan jalan keluar kepada mereka ya Bapa. Oh haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Saya juga berdoa bagi keadaan COVID-19 di negara kami Malaysia dan di seluruh dunia ya Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami serahkan campur tangan ke dalam campur tangan-Mu sepenuhnya Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang memegang kendali Tuhan. Tiada satu pun Tuhan yang terjadi ya Tuhan di atas muka bumi ini ya Tuhan yang terlepas dari kendalian-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau campur tangan di dalam segalanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah di waktu-waktu seperti ini Tuhan kami dapat melihat, kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mengerti Tuhan apa kehendak-Mu Tuhan di sebalik sakit penyakit yang datang saat ini ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi keadaan ekonomi di negara kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan Tuhan ke dalam campur tangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang mencukupi ya Tuhan. Yang kehilangan pekerjaan ya Tuhan, Engkau yang membukakan jalan baru bagi mereka ya Tuhan. Engkau mencukupi segala keperluan mereka ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa, karena Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti ya Tuhan segala keperluan kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi keadaan politik kami di Malaysia ya Tuhan. Engkau yang tahu semuanya Tuhan yang terjadi di negara kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya Tuhan ke dalam campur tangan-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan bagi firman-Mu yang akan disampaikan pada pagi ini ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan Engkau mengurapi pikiran pendengaran kami ya Tuhan, agar firman-Mu yang kami dengar ya Tuhan, oh haleluya, bertumbuh di dalam hati kami Tuhan. Kami dapat melakukannya Tuhan. Kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan bagi persembahan ya Tuhan, uang persembahan yang kami berikan, baik persepuluhan, persembahan khusus, janji iman ya Tuhan. Oh Tuhan, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan yang memberi ya Tuhan, setiap tangan yang menghulurkan ya Tuhan, dan yang tidak sempat menghulurkan juga Tuhan, Engkau juga yang memberkati ya Tuhan segala keperluan mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan keuangan ini dipakai dengan sebaik mungkin ya Tuhan. Engkau beri hikmat dan bijaksana Tuhan kepada orang yang mengendalikan keuangan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami akan ucapan syukur dan doa kami. Amin. Shalom semua jemaat-jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berterima kasih kepada Roh Kudus karena Tuhan memberikan kita sekali lagi kesempatan untuk mendengar firman-Nya di dalam Alkitab ini. Saudara-saudara, di mana saja Anda berada, marilah kita serahkan waktu dan tempat ini dan diri kita untuk mempersiapkan firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, eloklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, terima kasih buat kesempatan ini sekali lagi Tuhan, karena kami dapat mendengar sekali lagi suara-Mu sendiri yang tercatat di dalam kitab kudus ini ya Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berikan hati kami dengan seluasnya untuk diisi dengan firman-Mu. Kami minta Roh Kudus, Kau kuasai pikiran dan hati kami, supaya kami bersatu dengan firman-Mu ini Tuhan, sehingga kami akan menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu Yesus Kristus dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami serahkan waktu dan tempat ini dan diri kami sepenuhnya di dalam nama Bapa
dalam nama Anak dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya membawa pelajaran dari firman Tuhan bagi kita semua dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata demikian, ya. Sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sekali lagi, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, yaitu Yesus Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Demikianlah firman Tuhan yang saya bawa pada hari ini. Saya mengambil tema ini pada hari ini dari firman Tuhan Roma 8:29, menjadi serupa Kristus. Ya, menjadi serupa Kristus. To be like Christ, ya. To be like Christ. So, ayat yang 29 ini dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Siapakah orang yang dipilihnya dari semula itu? Ya. Siapa yang dipilihnya dari semula itu? Mereka adalah orang-orang yang sudah dikenal oleh Tuhan. Ya, orang-orang ini sudah dikenal oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Jadi itulah semua orang yang dipilihnya dari semula. Memang orang-orang yang sudah percaya pada hari ini telah dipilih oleh Tuhan. Dan pemilihan itu sudah Tuhan kenal siapa Anda semua. Kemudian ayat yang sama dikatakan juga ditentukannya. Sudah ditentukannya, sudah kenal, kemudian dipilih, kemudian sudah ditentukannya. Allah telah menentukan mereka. Ya, membuat mereka seperti apa maksudnya. Ya, jadi Allah sudah kenal, kemudian dia pilih, kemudian dia buat apa bagi mereka itu. Saudara-saudara, Tuhan tentukan mereka seperti apa? Firman Tuhan berkata demikian. Dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara-saudara, dalam ayat ini saudara-saudara, kita tahu bahwa Allah terlebih dahulu mengenal kita sebelum kita mengenal Allah. Amin. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah memilih kita sebelum dia kenal kita. Haleluya. Jadi dia sudah kenal kita. Maka dia pilih kita dan dia akan tentukan kita. Dia buat kita sebagai apa? Dia buat kita, yaitu orang-orang percaya, mau menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Ini baik. Kenapa saudara-saudara dalam ayat ini?
Kerana sejak Allah menciptakan manusia, kerinduannya, keinginannya adalah manusia itu dalam posisi, dalam kedudukan, dalam sifat yang segambar dengan Tuhan. Ingat khotbah saya yang lepas, bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu. Ya, segambar dengan Allah. Namun ketika mereka gagal mendengarkan firman Tuhan, gagal mentaati firman Tuhan, mereka maksud saya adalah Adam dan Hawa, maka gambar Allah itu sudah hilang dari manusia pertama itu. Maka di dalam perjanjian baru, di Roma 8:29 ini sekali lagi Allah berfirman, sekali lagi Allah bersabda, bahwa Allah ada kerinduan, keinginan yang dahulu itu tidak pernah hilang. Dan sekarang dia akan memulihkan gambarnya yang hilang kepada manusia itu sekali lagi melalui Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Jadi itulah keinginan Allah sejak semula kepada manusia, aku dan saudara-saudara, yaitu memulihkan gambar Allah yang hilang. Dan sekarang gambar yang hilang itu boleh dipulihkan melalui Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lihat perlahan-lahan, ya, kita akan lihat perlahan-lahan. Gambar Kristus, ya, yang dikatakan di sini menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Apa maksud gambar Kristus itu? Saudara-saudara, gambar Kristus adalah kepribadian Kristus. Dan Tuhan mau setiap orang percaya itu sama seperti kepribadian Kristus atau sifat Kristus ataupun keberadaan Kristus. Saudara-saudara, kalau kita lihat hidup Yesus Kristus itu 100% taat dan mendengar Allah Bapa di surga. Dan Tuhan mau manusia itu pada hari ini, orang-orang percaya pada hari ini tidak sama dengan Adam dahulu. Karena Adam dahulu gagal mendengar dan taat 100% kepada Allah. Sekarang Tuhan mau sekali lagi supaya setiap orang Kristen 100% taat sama Tuhan dan mendengarkan Allah Bapa. Dan itu ada sifat Kristus. Itu adalah kepribadian Kristus, 100% taat sama Bapa, dan Tuhan mau kita 100% untuk mendengar dan taat kepada Bapa di surga. Apalagi yang ada pada Kristus, kita melihat bahwa Kristus satu titik pun tidak pernah berbuat dosa, bahkan tidak berdosa. Dan Tuhan mau kita supaya kita dibebaskan daripada dosa. Memang kita manusia orang-orang yang sudah kehilangan kemuliaan Allah dan sifatnya dan hidupnya berdosa. Tetapi ada firman Tuhan berkata, melalui darah Yesus Kristus, dosa kita akan dihapuskan 100%. Maka Tuhan punya kerinduan dan keinginan bagi kita supaya kita bebas dari dosa. Dan itu ada di dalam Kristus. Itulah maksudnya kita akan lama-lama serupa dengan Kristus. Apalagi dalam ada Kristus dikatakan di sini adalah dibangkitkan dari kematian. Dibangkitkan dari kematian. Tuhan punya kerinduan dan keinginan bagi setiap anak-anaknya, aku dan saudara-saudara, tidak akan mengalami kematian, tidak akan selama-lamanya di kuburan, tetapi akan bangkit seperti Kristus. Amin.
Apalagi yang ada di dalam Kristus hidup selama-lamanya. Alkitab berkata Yesus pergi ke sorga dan duduk di kanan Allah Bapa. Dan dia sedang melayani dalam doa bagi kita semua. Itu namanya hidup selama-lamanya. Tuhan punya kerinduan dan keinginan bagi kita hari ini adalah mau menjadi serupa dengan Kristus. Yaitu tidak dikuasai dengan maut dan kematian. Tetapi diberi hidup selama-lamanya seperti Kristus. Apalagi saudara-saudara yang kita akan lihat di dalam Kristus. Dikatakan dalam Alkitab, Kristus memerintah 1000 tahun dengan adil, penuh keadilan. Saudara-saudara, itu kerinduan Allah supaya kita bersama-sama memerintah dengan Kristus selama 1000 tahun nanti. Amin. Itu kerinduan Allah. Itu keinginan Allah di dalam anak-anaknya yang sudah percaya kepada Tuhan pada hari ini. Saudara, kalau kita membaca dalam ayat yang ke-30 Roma 8 ini, dan dimuliakan. Dan akhirnya Tuhan punya kehendak dan rencana kepada aku dan saudara-saudara adalah dimuliakan pada waktunya. Saudara, dalam kitab Filipi, Yesus dimuliakan. Segala lutut bertelut, segala lidah mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang saya dikasih Tuhan, itulah maksud di dalam ayat ke-8 ini. Ya, yaitu Allah Bapa menginginkan supaya setiap anak-anaknya mau menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Haleluya. Untuk menjadi serupa dengan Kristus, ada prosesnya. Ya, ada proses. Ya, menjadi serupa dengan Kristus adalah ada proses. Ya, menuntut kuasa ilahi. Amin. Untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Itu ada keterlibatan Allah sendiri. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seseorang tidak akan percaya Tuhan kalau bukan keterlibatan Allah itu sendiri. Atau kasih karunia Allah. Ya, amin. Allah harus terlibat sepenuhnya untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan saja itu saudara-saudara, untuk mau menjadi serupa dengan Kristus, itu adalah pekerjaan penuh Roh Kudus. Amin. Kita lihat dalam ayat 26 sebelum 29 ini. Roh Kudus berdoa bagi orang-orang kudus. Roh Kudus berdoa kepada kita semua, kepada Bapa di sorga. Itu maksudnya untuk mau menjadi sempurna. Menjadi Yesus, seperti Yesus Kristus. Pekerjaan Roh Kudus jangan lupa. Maka selalu berdoa kepada Roh Kudus. Dan yang ketiga, ada banyak tetapi saya akan beri pada khotbah hari ini ada 3 adalah kesediaan kita. Atau dengan arti kata yang lain adalah tanggung jawab kita. Ya, kuasa ilahi adalah terlibat penuh. Dan kita tidak boleh nafikan bahwa untuk kita diproses menjadi serupa dengan Kristus itu kuasa ilahi. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada bahagian kita. Apakah bahagian kita itu? Kesediaan kita untuk mau menjadi serupa dengan Kristus. Allah itu adalah Allah yang tertib, tidak pernah melanggar. Sekalipun dia ada kuasa untuk mengubah kita. Tetapi kalau kita tidak mau berubah, kita tidak mau bersedia untuk berubah menjadi seperti Yesus Kristus, Allah juga tidak akan melakukan hal itu kepada aku dan saudara.
Maka hal yang ketiga adalah dari diri kita sendiri. Sama ada kita mau bersedia untuk berubah, sama ada kita mau menjadi serupa dengan Yesus atau tidak, bergantung kepada kita juga sendiri. Amin, saudara-saudara. Itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab Allah adalah sepenuhnya. Tanggung jawab Roh Kudus adalah mengubah kita. Tetapi mereka adalah tertib, tidak pernah menceroboh kepada pribadiku dan pribadimu kalau engkau tidak mau berubah. Amin, saudara-saudara. Maka ada 3 hal. Ya, ada 3 hal. Ada 3 hal kesediaan kita untuk mau menjadi serupa dengan Kristus. Ya, ada 3 hal. Ya, 3 hal. Yaitu penyerahan diri kita kepada Allah. Berserah kepada Allah sepenuhnya. Jika saudara tidak berserah sepenuhnya kepada Allah, maka jangan mimpi kita akan diubah menjadi seperti Kristus. Kalau kita berserah kepada Tuhan 50% dalam hidup ini, maka yang diubah hanya 50%. Kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan ini 90%, maka hanya 90% yang akan menjadi serupa dengan Kristus. Tapi Allah punya kerinduan dan keinginan bagi setiap orang-orang kudus, aku dan saudara, adalah 100% kita menyerahkan hidup kita ini kepada Dia. Amin. Yang kedua adalah merdeka dari dosa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara tidak ada punya kemampuan untuk merdeka dari dosa. Saudara tidak punya kekuatan untuk menghindari dan menghilangkan dosa-dosa saudara. Sebelum saudara berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan minta darah Yesus Kristus, maksudnya saudara bertobat, maksudnya saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, pengampunan Kristus. Karena hanya darah Yesus Kristus yang boleh memerdekakan kita dari dosa. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan rohani. Ya, pertumbuhan rohani. Ya, kita ini saudara-saudara, setelah kita berserah, kemudian setelah kita merdeka dari dosa, itu belum kita tahu. Ya, belum kita tahu apa-apa lagi tentang kasih karunia Tuhan, tentang kasih Tuhan dan sebagainya. Itu sebabnya saya tulis di sini, untuk mau menjadi serupa dengan Kristus, harus kita ada kerinduan untuk bertumbuh dalam kerohanian kita. Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama dikatakan di sini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ibadah yang sejati adalah tubuh dan hidup ini yang dipersembahkan 100% kepada Tuhan. Amin. Jadi itu yang saya katakan di sini. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus, harus ada penyerahan yang sepenuhnya kepada Allah seperti Kristus. Amin. Dikatakan di sini, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tetapi sebelum perkataan mempersembahkan itu, hai saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu.
Firman Tuhan menasihatkan setiap orang kudus. Firman Tuhan menasihatkan aku dan saudara untuk mempersembahkan hidup ini sepenuhnya kepada Allah supaya kita menjadi beribadah hidup sejati kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Mempersembahkan. Apa maksud mempersembahkan di sini? Saudara, mempersembahkan di sini adalah keberadaan kita ini hanya bagi Allah sahaja. Hidup ini hanya bagi Tuhan saja. Kita bagi kepada Tuhan. Hidup kita ini, saudara-saudara, kita bagi kepada Tuhan sepenuhnya. Kita persembahkan hidup ini kepada Tuhan sepenuhnya. Kalau kita tidak persembahkan sepenuhnya hidup kita ini, maka adalah Satan masih memiliki kita. Amin. Hanya dua. Kalau kita tidak mempersembahkan hidup kita ini kepada Tuhan, maka otomatis kita mempersembahkan diri kita ini kepada dosa dan Satan. Itu yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 1. Hai saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Ini adalah satu ketegasan firman Tuhan. Yaitu kita harus mempersembahkan keberadaan seluruh hidup kita ini sepenuhnya kepada Allah. Kalau tidak, seperti yang saya katakan di sini, kalau kita mempersembahkan 50%, maka hanya 50% milik Allah, 50% adalah milik dagingmu, milik dosa dan milik Satan. Dan itu Allah tidak mau. Akan berulang kembali apa yang berlaku sejarah kepada Adam dan Hawa pada zaman itu. Amin. Haleluya. Jadi mempersembahkan di sini adalah keberadaan kita hanya bagi Allah sahaja. Yang kedua, yaitu menjadikan tubuh, menjadikan keberadaan kita ini milik dan rumah Roh Kudus. Amin. Haleluya, rumah Roh Kudus. Jadikan hidupmu, jadikan tubuhmu rumah Roh Kudus. Kalau kita tidak menjadikan tubuh kita, kalau kita tidak menjadikan hidup kita ini rumah Roh Kudus, maka yang akan menghuni nanti adalah Satan. Masih ingat orang-orang yang bertobat dalam kitab Injil? Lalu Satan sudah keluar dari tubuh kita, dari hidup orang itu. Kemudian dia tidak menjaga, dia tidak mempersilakan Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Maka Satan kembali lagi dan tinggal dan ajak 7 lagi Satan-Satan yang lain. Maka apa yang dikatakan dalam firman Tuhan Roma 12 ayat yang pertama ini, persembahkanlah tubuhmu 100%, maksudnya berikanlah tubuhmu menjadi rumah Roh Kudus. Amin, saudara-saudara. Maka kalau Roh Kudus yang tinggal dalam rumah kita, dalam hidup kita, saya percaya kita akan hari kepada hari menjadi serupa dengan gambaran Allah. Haleluya. Saudara, kalau masih ingat dalam kata-kata Yohanes Pembaptis di dalam kitab Yohanes, dia kata di sini, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3:30. Yohanes Pembaptis berkata, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Apakah maksud firman Tuhan ini, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus? Maksudnya di sini adalah Yohanes Pembaptis hanya satu fokusnya, atau dia berfokus kepada Yesus dan kemuliaannya saja, bukan berfokus kepada dirinya. Dia berfokus kepada Yesus, hidupnya, pelayanannya, tingkah lakunya, apa saja di dalam persekitarannya, apa yang dibuatnya. Saudara-saudara, dia berkata, aku semakin kecil, tetapi Kristus semakin besar.
Itu namanya fokusnya adalah Yesus Kristus dalam kehidupan Yohanes. Amin, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini namanya Yohanes Pembaptis sebagai manusia seperti aku dan saudara. Setiap waktu dia punya perjuangan adalah memusnahkan yang namanya keakuan ataupun aku. Karena keakuan manusia itu aku, itu adalah kedagingan. Dan selalu bertentangan dengan Roh Kudus. Maka hidup Yohanes fokus kepada Allah. Fokus kepada Yesus Kristus. Sehingga dia berkata, aku semakin kecil. Maksudnya Yohanes dagingnya semakin mengecil. Dan Yohanes di dalam hidupnya semakin besar, semakin menyerupai dengan Kristus. Di mana hidup Kristus, sifat-sifat Kristus, segalanya semakin besar, semakin nyata di dalam hidup Yohanes Pembaptis. Amin, saudara-saudara. Ini namanya sebuah perjuangan. Ini namanya sebuah kesediaan kita untuk mau menjadi serupa dengan Kristus. Dan pasti Allah akan bekerja dan Roh Kudus akan membuat kita menjadi serupa dengan Kristus lama-lama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Apalagi saudara-saudara. Yang kedua, yang pertama adalah penyerahan hidup kita sepenuhnya untuk mau menjadi seperti Yesus Kristus. Yang kedua saya petik daripada Roma 6 ayat yang ke-11. Roma 6 ayat yang ke-11, ya. Roma 6 ayat yang ke-11 berbicara tentang merdeka dari dosa. Firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi dalam terjemahan yang lain, demikianlah hendaknya kamu menganggap dirimu bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, apakah yang dimaksudkan kamu menganggap dirimu telah mati dari dosa? Maksudnya di sini adalah mati bagi dosa adalah sebuah perjuangan. Kita menganggap memang bahwa ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita menerima darahnya untuk menghapuskan dosa kita, kita harus ada di dalam pikiran kita, selalu ada kesadaran dalam hidup kita bahwa kita sudah mati terhadap dosa. Amin. Dan ini adalah perjuangan. Karena dosa dan setan tidak jemu-jemu untuk kembali supaya engkau berbuat dosa. Maka apabila setan datang kepadamu untuk mengajak saudara-saudara, kamu berkata kepada setan, "Hei setan, aku sudah mati terhadap dosa. Aku tidak tahu lagi dengan dosa itu." Amin. Ini namanya perjuangan. Dosa mengajak kita untuk berbuat dosa. Misal kata, "Hei Moses, isap dada itu." Kita berkata kepada orang yang berkata kepada kita, yang mengajak kita untuk hisap dada, "Aku sudah mati terhadap dosa. Aku tidak tahu dengan dada itu." Kalau ada orang mengajak kita untuk pergi pelacuran, kita akan berkata, "Hei saudara, aku sudah mati dari dosa pelacuran. Aku tidak mengenal yang namanya pelacuran." Kalau ada orang yang mengajak kita untuk rasuah, kamu berkata kepada orang yang mengajak kamu rasuah, "Hei saudara, aku sudah mati terhadap dosa. Aku tidak tahu tentang yang rasuah itu lagi."
Kalau ada orang yang mengajak kamu untuk gosip, katakan kepada orang lain yang membawa kamu, "Hei saudara, aku sudah mati terhadap dosa. Aku tidak kenal dengan gosip itu." Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat Roma 6 ayat yang ke-11. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Jadi pendek kata, bila kita diajak berbuat dosa, kita akan berkata, aku tidak buat lagi sebab aku sudah mati terhadap dosa itu. Sekarang, aku hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Ketika kita mengakang dan berjuang bagi melawan dosa, saudara-saudara, hidup kita, kuasa ilahi turut bekerja bersama-sama dengan kita, dan kita akan menang terhadap dosa, dan kita akan menyerupai Yesus Kristus yang tidak berdosa itu. Amin, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Amin. Jadi, yang pertama adalah penyerahan penuh kepada Tuhan. Yang kedua adalah merdeka dari dosa. Ya, mati dari dosa. Dan yang terakhir. Yaitu yang ketiga adalah pertumbuhan iman kita. Jangan lupa saudara-saudara, segala sesuatu yang tidak bertumbuh ada masalah di situ. Kalau pokok tidak kita tanam dan tidak tumbuh, kita pun tidak suka. Kalau bayi yang dilahirkan dan tidak bertumbuh besar, kita pun ragu-ragu dan kita pun sedih hati dan kita pun tidak suka. Demikian juga kepada Allah Bapa di surga. Tuhan mau punya kerinduan kepada kita supaya kita bertumbuh. Ya, bertumbuh dari kasih karunia-Nya dan pengenalan akan Dia. Ya, dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Kenapa saudara-saudara? Karena ketika kita pertama kali diselamatkan, kita belum boleh berkhotbah. Betulkah? Kita belum lagi pandai berdoa. Betulkah begitu? Ya betul. Ya, semua pun belum. Oleh sebab itu, dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8, kita dinasihatkan supaya kita bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Bukan saja itu, kita dinasihatkan supaya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kita belum matang dalam hal kebijaksanaan dan pengetahuan akan Allah, akan Alkitab dan segala sesuatu. Kita tidak memiliki pengalaman dalam belas kasihan. Kita tidak memiliki pengalaman dalam kasih karunia Tuhan lagi. Kita belum tahu, tetapi kasih karunia Tuhan itu sudah ada. Belas kasihan Tuhan itu sudah ada. Cuma kita belum matang hal itu. Itu sebabnya 2 Petrus pasal yang ketiga menasihatkan kepada kita supaya kita bertumbuh dalam kasih karunia di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Seberapa kita kuat dalam kasih karunia Tuhan, demikianlah kita kuat dan teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya ulang. Seberapa kita kuat dalam kasih karunia Tuhan, demikianlah kita teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Semakin kita mengenal Kristus Yesus Tuhan kita, semakin kita mengerti, semakin kita faham, semakin kita tahu tentang Dia, semakin kita menyerupai Kristus. Itu sebabnya
untuk mau menjadi serupa dengan Kristus. Bukan saja dengan penyerahan pribadi. Bukan saja kita bebas dan merdeka dari dosa. Tetapi kesediaan kita untuk bertumbuh dalam iman. Amin. Bertumbuh dalam iman. Kalau kita tidak bertumbuh dalam kasih karunia, pasti kita tidak akan kuat dan teguh dalam kebenaran. Kalau kita tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, jangan mimpi kamu akan menjadi serupa dengan Kristus. Maka firman Tuhan dengan tegas menasihatkan kita semua supaya kita bertumbuh dalam iman kita, bertumbuh dalam kehidupan kita di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus setiap waktu. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Maka saya ulangi lagi. Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu akan menuntut kuasa ilahi. Saya tidak sentuh banyak-banyak dari kuasa ilahi. Tetapi tidak ada sesuatu yang jadi tanpa kuasa ilahi. Untuk mau menjadi serupa dengan Kristus itu adalah pekerjaan penuh Roh Kudus. Saya tidak sentuh tentang pekerjaan Roh Kudus. Tapi tanpa pekerjaan Roh Kudus, saudara jangan mimpi saudara akan berubah menjadi serupa dengan Kristus. Yang saya sampaikan hari ini adalah bahagian kita. Yaitu kesediaan kita untuk mau menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Jadi sampai di sini firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Kerinduan Tuhan setiap orang kudus. Kerinduan Tuhan setiap orang percaya. Kerinduan Tuhan untuk aku dan saudara-saudara adalah akhirnya kita mau menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita berdoa bersama-sama, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita minta belas kasihan Tuhan untuk bebas dan merdeka dari dosa. Mari saudara-saudara, minta pertolongan ilahi dan Roh Kudus dengan kesediaan kita untuk berubah menjadi seperti Yesus. Sambil itu, jemaat-jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ada di sini, yang ada di rumah, di mana saja saudara, mari kita siap sedia untuk menjadi serupa dengan Yesus. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dalam pujian ini. Sambil kita sama-sama menyerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa, kerinduan-Mu dan kerinduan kami bagaikan bejana menjadi serupa dengan Engkau. siap dibentuk. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, bersiap sedia untuk diubah menjadi seperti Yesus. Kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku
Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kerinduan Tuhan setiap kita di sini adalah menjadi serupa dengan Yesus. Haleluya. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kau sedari kami Tuhan, melalui firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami mengaku Tuhan, kami jauh lebih sempurna. Kami mengaku ya Tuhan Yesus Kristus, kami masih jauh seperti Engkau ya Tuhan. Tapi kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Roh Kudus, melalui firman-Mu ini Engkau menyadarkan kami, supaya kami berusaha oleh kuasa ilahi, oleh pertolongan Roh Kudus, supaya kami bersedia Tuhan untuk selalu diproses menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau tidak pernah jemu-jemu dan meninggalkan kami. Engkau selalu berdoa buat kami kepada Bapa. Karena Engkau mengetahui hati nurani kami Tuhan, bahwa kami tidak tahu bagaimana kami berdoa, bagaimana kami mau menjadi seperti Yesus Kristus. Syukur kepada Engkau Roh Kudus. Engkau selalu berdoa menyampaikan hasrat hati-Mu daripada kami kepada Bapa. Untuk kami mau menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, walaupun kami bersedia untuk mau menjadi serupa dengan Engkau, namun tanpa pertolongan kuasa ilahi, tanpa pekerjaan pertolongan Roh Kudus, Tuhan kami tidak mampu. Tuhan kami mau bersedia, kami mau siap Tuhan, kami mau berjuang untuk menjadi seperti gambaran anak-Mu Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan Yesus, kerinduan-Mu adalah supaya kami mau menjadi seperti Engkau. Sebelum Engkau mempermuliakan kami pada waktunya nanti.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa Tuhan untuk diriku sendiri. Saya berdoa kepada seluruh jemaat dan para pendengar firman Tuhan hari ini. Supaya Tuhan ada kesediaan. Mau diproses menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Supaya pada akhirnya kesempurnaan keserupaan itu akan menjadi nyata di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan semuanya ini kepada Engkau. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara.